Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, dan kita mohon saat ini dengan masih adanya wabah Corona, maka seperti inilah keadaan kita untuk belajar dan mengikuti kegiatan MPLS. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan wabah itu cepat menghilang dari bumi Indonesia yang kita cintai ini. Untuk yang beragama Islam, silahkan membaca Al-Fatihah, dan untuk agama lain silahkan menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kehadiran Ibu di sini untuk memberitahukan kepada kalian bahwa kalian harus mengetahui pilihan atau jurusan yang kalian pilih itu, bersama dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu, perkenalkan, Ibu adalah ketua program atau jurusan OTKP, dan Ibu perkenalkan biodata Ibu, nama Ibu, pendidikan Ibu, tempat tanggal lahir Ibu, alamat rumah Ibu, dan yang terakhir Ibu mengajar untuk mata pelajaran. Silakan dibaca. Yang berikutnya, langsung kita masuk pada masalahnya, adalah alasan kenapa kalian memilih jurusan administrasi perkantoran. Jurusan administrasi perkantoran biasa lulusannya itu kebanyakan bekerja di satu perusahaan atau di bidang pemerintahan, bisa juga bekerja di kantor-kantor swasta, dan hal itulah yang sering menjadi alasan mengapa kalian memilih jurusan administrasi perkantoran atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Di sini Ibu akan memberikan sedikit pengarahan atau pengetahuan tentang jurusan administrasi perkantoran. Jurusan administrasi perkantoran biasanya dipilih oleh orang-orang yang ingin bekerja di bidang kantor. Hampir semua orang ingin bekerja di satu perusahaan, namun belum tentu orang tersebut mampu untuk mengerjakan segala pekerjaan kantor. Jadi di sini untuk ringannya atau lebih mudahnya, orang memilih kerja di kantor itu karena merasa di kantor itu merupakan satu tempat yang enak, yang nyaman, yang bersih, rapi, ber-AC, ruangannya luas, dan lain sebagainya. Tapi jika kalian memilih jurusan perkantoran hanya sekedar memilih tempat untuk bekerja, itu adalah suatu keputusan yang salah, ya. Jadi diharapkan jika kalian memilih jurusan administrasi perkantoran bukan karena kalian ingin bekerja di tempat yang enak, ya, tapi kalian yang paling utama adalah memenuhi kriteria sebagai tenaga perkantoran.
Itu yang paling tepat. Kemudian yang kedua, kalian biasanya karena sudah merasa mampu untuk mengoperasikan komputer, nah jadi kalian ingin memilih jurusan administrasi perkantoran. Namun tidak sekedar hanya itu. Dengan kalian memilih jurusan perkantoran, kalian akan diberikan bekal ilmu teori dan ilmu keterampilan di bidang kantor, terutama untuk mengoperasikan komputer. Kemampuan untuk menggunakan komputer di zaman sekarang, di era modern ini, merupakan suatu kompetensi yang harus dimiliki setiap orang yang ingin masuk atau bekerja di bidang perkantoran, yang nantinya akan sangat berguna untuk kemajuan perusahaan dan kemajuan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, mampu mengetik 10 jari. Kenapa kalian memilih jurusan perkantoran? Bisa saja kalian merasa bisa mengetik dengan 10 jari. Karena di dunia kantor, pekerja harus bisa mengetik dengan memakai 10 jari. Bukan hanya memakai 2 jari, tapi 10 jari. Jika kalian belum mampu untuk melakukan pengetikan dengan 10 jari, maka disinilah kalian ditempa untuk dapat mengetik dengan 10 jari. Dengan dibimbing oleh guru yang berkualitas di bidangnya, kalian akan mampu atau bisa untuk mengetik dengan 10 jari. Itu yang ketiga, kalian memilih jurusan administrasi perkantoran. Yang berikut, yang keempat, ada sebagian kalian sudah merasa mampu untuk dapat membuat surat kantor, atau kalian jago dalam surat menyurat. Selain itu, surat-surat tersebut harus diketik dengan menggunakan 10 jari. Jadi untuk jurusan administrasi perkantoran, kalian harus mampu mengetik 10 jari dalam membuat surat-surat kantor. Itulah alasan yang keempat kalian memilih jurusan administrasi perkantoran. Yang kelima, kalian dibekali keterampilan bahasa asing. Selain kalian mampu menggunakan komputer dengan membuat surat dan mengetiknya dengan 10 jari, kalian juga harus mampu bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Inilah salah satu penyebab kalian memilih jurusan OTKP. Kalian harus mampu berusaha menguasai bahasa asing. Di sekolah kita ada beberapa bahasa yang dipelajari, antara lain bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kalian paling tidak harus mampu menggunakan bahasa tersebut karena kegunaannya sangat bermanfaat, terutama dalam bahasa Inggris. Kalian bisa bercakap-cakap dengan tamu-tamu yang mungkin datang dari luar negeri yang berurusan dengan perusahaan kita. Oleh sebab itu, Ibu minta kalian dalam belajar bahasa asing dimohon benar-benar atau bersungguh-sungguh dibimbing oleh guru bahasa Inggris. Yang berikutnya, bisa saja kalian terbiasa dengan penampilan yang modis. Ini merupakan salah satu alasan kenapa kalian memilih jurusan administrasi perkantoran. Jadi, di sini kalian sudah dilatih
sehingga menjadi terbiasa untuk selalu berpenampilan modis. Karena pada satu kantor, apalagi kantor itu kantor bonafit, di sana banyak pegawainya yang berpenampilan modis. Disitulah kalian nanti akan bekerja dengan selalu berpenampilan modis. Di sini dengan berbagai macam kebiasaan di sekolah kita membiasakan siswa untuk selalu bersih, rapi, dan tertib. Ya, ada beberapa macam pakaian di sekolah kita yang itu nanti bisa digunakan sesuai dengan harinya, dan kalian bisa memakai pakaian seragam tersebut sehingga penampilan kalian menjadi modis, dan itu akan terus kalian lakukan sampai kalian bekerja. Yang ketujuh, ramah kepada siapapun. Ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kalian memilih jurusan administrasi perkantoran. Diharapkan untuk siswa-siswa jurusan administrasi perkantoran memiliki kelebihan tersendiri dibanding jurusan-jurusan lain. Diharapkan siswa-siswa administrasi perkantoran itu mempunyai pribadi yang ramah kepada siapapun. Karena dengan membiasakan diri ramah akan berdampak pada saat kamu bekerja di satu perusahaan. Jadi, perusahaan tempat kamu bekerja nanti akan merasa diuntungkan dengan orang-orang yang memiliki sikap atau kepribadian ramah, karena satu kantor pasti akan didatangi oleh orang-orang yang memiliki berbagai kepentingan. Dengan sikap atau kepribadian ramah, mereka akan terus menceritakan, akan terus memberitahukan kepada orang-orang lain, dan itu merupakan satu keuntungan bagi perusahaan. Yang berikut, dituntut untuk selalu rapi. Biasanya orang-orang perkantoran itu sebagian besar terlihat rapi. Sebagian besar terlihat rapi karena sudah dibiasakan di dalam jurusan administrasi perkantoran, mereka harus berpenampilan rapi. Nanti penampilan tersebut akan terus terbawa sampai kalian bekerja pada satu perusahaan. Yang berikut, kalian memilih jurusan administrasi perkantoran karena mungkin ada yang tertarik untuk bekerja di bidang perkantoran karena memiliki prospek kerja yang menjanjikan. Di saat-saat seperti ini, di zaman-zaman modern ini, segalanya bisa dikerjakan dalam satu ruangan, yaitu ruangan kantor. Jika kalian memiliki kemampuan yang tinggi untuk bidang perkantoran, setidaknya kalian memiliki prospek masa depan yang lebih baik, karena kalianlah yang pertama akan berusaha mewujudkan segala tujuan-tujuan daripada perusahaan dan juga tujuan daripada pelanggan. Segalanya bisa diselesaikan di kantor, sehingga kalian bisa menjadi orang yang lebih sukses. Yang berikut, yang terakhir adalah harapan kami untuk kalian. Kami sebagai guru-guru di SMK Negeri 12 menginginkan kalian dapat mewujudkan cita-cita kalian, dan doa kami semoga kalian sukses belajar di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Amin. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ini semua bisa membawa manfaat bagi kalian.
Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.